Keraton Kasepuhan ini berdiri merupakan kerajaan Islam yang pendirinya atau dibangun oleh putra mahkota dari kerajaan Pajajaran yang bernama Pangeran Walangsungsang. Keraton Cirebon ini dibangun sebagai pusat pemerintahan, juga Sunan Gunung Jati seorang wali sebagai pusat syiar agama Islam. Keraton Kasepuhan berdiri sebagai salah satu benteng peradaban yang menjaga tradisi serta sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Terletak di pusat kota Cirebon, Jawa Barat, Keraton Kasepuhan menjadi saksi bisu perjalanan sejarah kota Cirebon. Jadi Kasepuhan itu yang berarti dari kata sepuh. Sepuh itu artinya tua, karena di Cirebon ini terdapat dua kesultanan yang diambil dari kata sepuh dan kata anom. Sepuh itu yang berarti Keraton Kasepuhan yang dituakan, dan anom yang berarti anom yang dimudahkan. Jadi Kasepuhan dan Kanoman itu kakak beradik. Keraton Kasepuhan ini berdiri merupakan kerajaan Islam yang pendirinya atau dibangun oleh putra mahkota dari kerajaan Pajajaran yang bernama Pangeran Walangsungsang, yang dahulu Keraton Cirebon bernama Keraton Pakungwati. Keraton Pakungwati yang kemudian dipimpin oleh seorang raja yang bernama Syarif Hidayatullah, dan beliau juga salah satu dari Wali Songo yang gelarnya Sunan Gunung Jati. Karena Keraton Cirebon ini yang mendirikan adalah putra mahkota dari kerajaan Pajajaran, Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, jadi jelas ya ada hubungan dengan kerajaan Pajajaran, yang mana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati merupakan cucu dari Prabu Siliwangi dari garis ibu Sunan Gunung Jati yang bernama Nyai Mas Rara Santang. Beliau adalah putri Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran. Keraton pada masanya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah merupakan pusat pemerintahan, yang mana dulu pada masanya Sunan Gunung Jati sebagai pusat pemerintahan, jadi semua nanti bupati-bupati semua kalau ada pengarahan itu dikumpulkan di keraton, tepatnya di Bangsal Prabayaksa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keraton merupakan pusat syiar agama, yaitu agama Islam dari mulai Jawa bagian barat. Itu yang membuat pentingnya fungsi keraton. Keraton dibangun memang sebagai pusat pemerintahan kerajaan. Selain Keraton Kasepuhan, Keraton Cirebon ini dibangun sebagai pusat pemerintahan, juga Sunan Gunung Jati seorang wali sebagai pusat syiar agama Islam. Pertama, Keraton Kasepuhan memiliki bangunan-bangunan bata merah. Gitu. Kedua, yaitu Keraton Kasepuhan memiliki bangunan yang perpaduan antara Jawa, Cina, dan India. Dan yang lebih terpenting lagi adalah Keraton Kasepuhan adalah memiliki seluas 25 hektar. Jadi, Keraton Kasepuhan ini memiliki keunikan tersendiri dari semua keraton yang ada di Cirebon. Keraton Kasepuhan memiliki sejarah yang panjang dan berperan penting dalam pembentukan sistem pemerintahan di kota Cirebon. Pada era kerajaan, Keraton Kasepuhan menjadi pusat kekuasaan di mana raja dan para pejabat keraton berperan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat.
Kasepuhan berperan sebagai cikal bakal terbentuknya pusat pemerintahan kota Cirebon. Mengapa demikian? Karena sebelum adanya Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman yang dibentuk oleh VOC pada tahun 1678 atau 1679, di Jawa berdiri Kesultanan Cirebon yang pusat pemerintahannya dinamai Keraton Pakungwati. Reruntuhan atau bekas keraton ini terletak di bagian timur dalam kawasan Keraton Kasepuhan di belakang Museum Kereta. Reruntuhan keraton ini sekarang dinamai Dalem Agung Keraton Pakungwati. Sebagai pusat kekuasaan, Keraton Kasepuhan menjadi tempat berkumpulnya para pejabat pemerintahan yang bertanggung jawab atas administrasi serta kebijakan publik pada masa lampau. Hal ini terefleksikan dari bangunan serta area pada keraton yang memiliki fungsi tersendiri. Keraton Kasepuhan ini yang tercatat luasnya kurang lebih 25 hektar, itu area-area yang ada di sini ada 25 hektar, itu petanya disebut Baluarti, denahnya itu Baluarti, meliputi dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa, alun-alun Sangkala Buana, Siti Hinggil, Museum Pusaka, kemudian tempat kediaman Sultan, istananya, keraton, kemudian masih luas lagi, banyak sekali bangunan-bangunan ataupun lahan-lahan area-area keraton yang seluas 25 hektar yang ada batasnya tembok atau dinding yang namanya Kuta Kosot. Di samping timur barat, depan dan belakang ada sungai. Sungai bagian depan namanya Kali Sipadu, sungai bagian belakang namanya Kali Krian. Sungai itu selain sebagai pembatas, juga sebagai aliran air, juga sebagai pengamanan. Yang zaman kerajaan dahulu, fungsi sungai itu apabila ada serangan-serangan terhambat dengan adanya kanal atau sungai itu ya. Di antara berbagai area yang terdapat di Keraton Kasepuhan, Siti Inggil menjadi salah satu yang paling menawan. Area ini merupakan bagian penting dalam kompleks keraton. Pengunjung akan disuguhkan pemandangan yang memukau. Terdapat sebuah halaman luas yang dikelilingi oleh bangunan berarsitektur Jawa yang artistik. Area Siti Inggil yang artinya bangunan yang tanahnya tinggi, Siti itu artinya tanah, Inggil itu tinggi, itu masih arsitekturnya betul-betul zaman dahulu sekali. Bisa dilihat nanti bangunannya itu masih tumbukan batu bata, candi bentar. Di dalam kompleks Siti Inggil terdapat ada 5 bangunan. Yang fungsi Siti Inggil itu tempat Sultan dengan kerabat-kerabatnya menyaksikan acara-acara yang diadakan di alun-alun Sangkala Buana. Ada 5 bangunan. Yang pertama itu nama bangunannya adalah Mande Semartinandu. Mande Semartinandu tempat duduknya penasehat Sultan. Nah, di dalam bangunan Semartinandu digambarkan, disimbolkan ada 2 tihang yang arti dari agama Islam melambangkan 2 kalimat syahadat. Kemudian bangunan kedua ada bangunan namanya Mande Malang Semirang. Mande Malang Semirang yang diperuntukkan khusus untuk keluarga raja atau Sri Sultan, permaisuri, para pangeran duduk di bangunan itu melihat pertunjukan di lapangan atau alun-alun. Di komplek atau di bangunan Mande Malang Semirang itu tihang pokoknya di tengah berjumlah 6. Yang mana 6 menggambarkan dari keimanan, rukun iman ada 6. Di bawahnya di sampingnya ada 14 lagi. Jadi ditotalkan 6, 14 jadi 20. Itu dari agama Islam menggambarkan 20 sifat wajib Allah. Ada wujud, kidam, bako, dan seterusnya. Itu 20 sifat Allah. Kemudian bangunan ketiga ada nama bangunan Mande Pendawa 5. Mande Pendawa 5 untuk duduknya tempatnya Panglima Kerajaan atau pengawal Sultan. Di sana terdapat bangunan itu 5 tihangnya,
menggambarkan 5 itu rukun Islam, ada 5. Kemudian di belakangnya ada 2 bangunan. Yang keempat itu bangunan namanya Mande Pelinggihan untuk para pengiring-pengiringnya Sultan, dan satunya lagi Mande Karsemen untuk dibunyikannya seni musik gamelan. Gamelannya namanya gamelan sekaten, yang sekarang alat musik gamelan itu tersimpan di Gedung Museum Pusaka yang usianya pun sudah 600 tahun lebih. Yang gamelan itu dulu ceritanya bisa dinamakan sekaten dulu untuk sarana dakwah syiar agama Islam. Gamelan itu dulu ditonton, yang mana penontonnya belum banyak orang yang beragama Islam. Dengan cara wali dakwahnya dengan media seni budaya gamelan itu, yang mana penontonnya yang non muslim boleh nonton tapi harus bayar. Bayarnya bukan dengan uang tapi dengan ngucap syahadat dulu, maka dinamakan sekaten. Sekaten itu dari kata syahadatain, 2 kalimat syahadat ya. Itu bangunan-bangunan yang ada di Kompleks Siti Inggil. Memasuki area utama Keraton Kasepuhan, tempat di mana sejarah dan budaya hidup berdampingan, serta menjadi jantung dari kehidupan keraton. Di setiap sudutnya kita akan menemukan jejak-jejak kejayaan masa lalu yang berbicara tentang kekuasaan serta kehidupan di zaman dahulu. Area utama keraton merupakan sampai sekarang tempat tinggal keturunan. Ya, area utama keraton di bagian dalam sekali ada bangunan namanya Dalem Arum, tempat tinggal Sultan turun-temurun beserta keluarganya. Kemudian di gedung dalam ada Bangsal Panembahan. Bangsal Panembahan yang dahulu di era kerajaan tempat singgah sananya Sri Sultan. Kemudian ada Bangsal Prabayaksa, yaitu tempat Sri Sultan melakukan acara-acara tradisi dan juga untuk menerima tamu-tamu kehormatan, seperti ada pejabat-pejabat negara atau dari kerajaan-kerajaan atau kesultanan lain berkunjung ke Cirebon. Itu Sultan masih menerimanya di ruang utama Bangsal Prabayaksa. Ruangan itu mohon maaf tidak diizinkan untuk wisatawan ya, karena tertutup, jadi bisa dilihat dari depan saja. Itu dibuka di acara-acara tertentu, acara tradisi, dan juga kalau ada tamu-tamu kehormatan. Mengarah ke kiri dari keraton, kita diajak melintas pintu kecil menyusuri jalan setapak dan halaman luas menuju area Dalem Agung Pakungwati. Sebelum memasuki komplek Dalem Agung Pakungwati, wisatawan perlu menaati peraturan yang terdapat di pintu masuk petilasan demi menjaga kesucian petilasan Dalem Agung Pakungwati. Ya, Dalem Agung Pakungwati sekarang merupakan petilasan keraton. Petilasan itu dari kata tilas, bahasa Sunda, artinya tilas itu bekas. Bekas keraton pertama. Sebelum Keraton Cirebon terpecah ada beberapa keraton, itu pusat pemerintahan tuh di Keraton Pakungwati yang didirikan oleh Pangeran Walangsungsang, merupakan pusat pemerintahan juga pusat syiar agama Islam. Nah, sekarang jadi petilasan Keraton Dalem Agung Pakungwati yang di dalamnya masih ada peninggalan-peninggalan berupa sumur-sumur tua ya. Ada nama Sumur Agung, Sumur Kejayaan, juga Sumur 7, dan ada ruangan privasi yang tidak boleh dimasuki oleh perempuan ya. Yang di situ sampai sekarang masih mempertahankan adat tradisi ruangan yang tidak boleh dimasuki perempuan, walaupun orang dalam keraton sendiri yang perempuan tidak boleh juga. Itu masih menjaga adat tradisi yang dulu ruangan itu tempat itikafnya raja-raja, termasuk Kanjeng Sunan Gunung Jati dengan uaknya yaitu Pangeran Walangsungsang atau Cakrabuana, itu itikafnya di ruangan itu. Adapun alasannya perempuan tidak boleh masuk ke ruangan itu karena perempuan itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki, yaitu menstruasi. Walaupun lagi keadaan dalam tetap tidak boleh ya. Jadi istimewanya perempuan, kalau lagi dapat puasa juga nggak boleh kan, sholat juga nggak. Itu istimewanya perempuan yang tidak dimiliki laki-laki. Sumur itu banyak kegunaan dan keistimewaan ya. Sebenarnya sumur di mana saja itu sama sebetulnya ya. Yang membedakan itu mungkin didoakannya ya. Doanya itu di sini ada salah satu sumur yang dikenal dengan namanya Sumur Bandung ataupun Sumur Agung, yang konon menurut tradisi di Keraton Cirebon ini digunakan untuk
sarana membersihkan hati lah intinya. Konon ada yang mengatakan membuat awet muda katanya sumur Bandung ini. Di dalam keraton Kasepuhan inilah keputusan penting dibuat, pertemuan politik diadakan, serta kehidupan keraton berkembang. Ia adalah tempat di mana kekuasaan dan kebijaksanaan bertemu dalam suasana yang penuh dengan hikmat dan keheningan. Di balik dinding-dinding keraton yang megah dan sejarah yang kaya tersembunyi sebuah harta tak ternilai. Di dalam Museum Benda Pusaka Keraton Kasepuhan, kita diajak untuk menjelajahi harta karun budaya yang telah bertahan selama berabad-abad. Koleksi-koleksi, artefak-artefak, juga manuskrip-manuskrip itu masih terawat, tersimpan dengan baik di Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon. Nanti untuk lebih jelasnya silakan lihat di dalam museum. Berbagai macam ragam koleksi-koleksi museum, diantaranya artefak-artefak, dan yang menjadi ikon yang menarik, yang jadi unggulan kita adalah kereta kencananya ya. Kereta kencana yang namanya kereta Singa Barong, itu kereta asli buatan Cirebon tahun 1549 oleh pembuatnya, arsiteknya bernama Panembahan Losari, dan kereta tersebut hanya dinaiki oleh Sri Sultan atau Raja, istrinya pun tidak boleh ya. Nah itu kereta kencana Singa Barong dibuat abad 15. Itu namanya Singa Barong, itu perpaduan dari 3 unsur budaya, ada paksi, naga, dan liman. Paksi artinya sayap, di sana sayap itu menggambarkan sayap buruk. Buruk itu kendaraan Rasulullah semasa Mi'raj ya, menggambarkan persahabatan dengan negara Timur Tengah yang beragama Islam. Kemudian bentuk kepalanya itu naga. Naga itu menandakan persahabatan dengan negara China. Kemudian ada liman, liman dari bahasa Sanskerta artinya gajah. Di sana ada terdapat belalai gajah memegang senjata trisula. Itu liman atau gajah simbol persahabatan dengan negara India yang mayoritas beragama Hindu ya. Nah itu keretanya juga di sana abad 15 sudah ada teknologi. Apabila dijalankan, ditariknya itu dengan menggunakan tenaga kerbau albino, orang Jawa menyebutnya kebo bule ya, 4 ekor kerbau yang buat nariknya itu apabila dijalankan dengan tenaga kerbau itu, dari putaran roda kedua sayap kereta itu bisa bergerak seperti terbang gitu ya. Itu ada teknologi di situ. Juga selain tadi sayap itu bergerak, lidah yang ada di mulut naga itu keluar masuk gitu, melet-melet. Di situ ada teknologi. Dan pernah kedatangan dari orang negeri Belanda, orang itu ahli kereta kerajaan keliling dunia, yaitu ke Inggris kemana ada kereta, ternyata menilai kereta Cirebon, dia bilang paling antik di dunia itu kereta Cirebon katanya begitu. Itu namanya Profesor Vos dan Mr. Arie de Jager, orang dari negeri Belanda. Pada tahun 1991 beliau datang ke sini. Bentuk bangunan dan ruangan di Keraton Kasepuhan Cirebon bukan hanya simbolis dalam dirinya sendiri, tetapi juga menjadi panggung bagi ritual dan kehidupan sehari-hari. Peran dan tradisi adat yang masih dilestarikan di Keraton Kasepuhan itu banyak sekali. Seperti ada tradisi Maulid Nabi atau yang kita kenal namanya Panjang Jimat, ada yang dikenal dengan namanya Grebeg Mulut, ada juga namanya Grebeg Sawal yang kemarin baru kami laksanakan, yaitu berkunjungnya atau berziarahnya keluarga Sultan menuju makam Sunan Gunung Jati. Itu masih banyak tradisi-tradisi, peran-peran yang masih digunakan di dalam area Keraton Kasepuhan Cirebon ini. Di tengah gemuruh modernisasi dan perubahan zaman, Keraton Kasepuhan sebagai salah satu keraton tertua di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlangsungan tradisi dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tradisi di Keraton Kasepuhan sampai dengan saat ini masih tetap berjalan, sehingga banyak sekali tantangan-tantangan di era modern ini. Karena apa? Karena di era sekarang ini kebanyakan atau mayoritas lupa akan sejarah, adat, dan tradisi. Jadi keraton berusaha semaksimal mungkin untuk tetap melaksanakan adat tradisi dan mengenalkan kepada para generasi muda supaya agar adat tradisi ini tetap berjalan dan semua generasi muda harus mengetahuinya.
keraton, khususnya keraton Kasepuhan, memang harus ada sinergisitas dengan pemerintah daerah, yang mana kita saling menunjang, dan pemerintah Kota Cirebon pun selalu bekerja sama. Dan diharapkan juga oleh pihak Keraton Kasepuhan perlu adanya program-program yang kaitannya dengan budaya dan pariwisata agar Kota Cirebon tetap menjaga semua pelestarian budaya dan tradisinya, sehingga kita juga perlu adanya sinergisitas di dalam mempromosikan semua kegiatan-kegiatan adat tradisi dan budaya di Kota Cirebon. Mungkin itu ya. Kerjasama antara pemerintah kota dan Keraton Kasepuhan dalam melestarikan warisan budaya dan sejarah, yaitu dalam upaya bekerja sama dalam memelihara kondisi bangunan keraton dan pelaksanaan upacara adat istiadat tradisi keraton yang biasa dilaksanakan setiap tahunnya. Di antaranya adalah Panjang Jimat, itu merupakan salah satu tradisi kami, kemudian adanya kegiatan pemeliharaan revitalisasi dari cagar budaya tersebut. Di balik keindahan dan keagungan Keraton Kasepuhan, terdapat masyarakat yang dengan bangga menjaga bahkan mempelajari warisan budaya yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka adalah penjaga api suci yang terus menyala, yang melindungi dan melestarikan kearifan lokal yang tak ternilai harganya. Saya mengharapkan kepada generasi muda, khususnya bagi para pelajar, kita memang harus memperkenalkan budaya-budaya yang di Keraton Cirebon kepada siswa-siswi, kepada pihak-pihak terkait seperti guru-guru untuk memperkenalkan budaya-budaya, dan kalau bisa untuk bisa berkunjung juga memperlihatkan yang ada di Keraton Kasepuhan Cirebon ini. Dan kedua juga buat generasi muda, marilah kita sama-sama melestarikan dan menjaga budaya-budaya leluhur kita yang ada di Keraton Cirebon di sini, khususnya di Keraton Kasepuhan. Pesan khususnya untuk para kaula muda, generasi zaman sekarang, era milenial, yang tentunya kita memetik satu pepatah petitih Sunan Gunung Jati. Beliau membuat satu pepatah petitih atau petuah nasihat terpampang di museum, itu yang berbunyi, kita ada karena leluhur kita ada. Nggak mungkin ada kita kalau tidak ada leluhur ya. Jaga dan rawatlah peninggalannya dan tauladani gemilang sejarahnya. Itu sebuah pepatah petitih Sunan Gunung Jati. Tentunya untuk para kaula muda, generasi milenial, itu kita harus peduli dengan peninggalan-peninggalan yang ada di negara kita ini. Jangan sampai sudah diambil sama pihak luar, kita baru kelabakan. Jadi cintailah budaya kita untuk generasi kita dan untuk yang akan datang. Keraton Kasepuhan adalah bukti hidup tentang ketangguhan dan adaptasi. Meskipun menghadapi tantangan yang berat, mereka terus berjuang untuk mempertahankan identitas dan eksistensi mereka. Keraton ini merupakan pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga warisan budaya yang berharga. Keraton ini kini terbuka lebar untuk dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai penjuru. Melalui pemahaman yang lebih dalam mengenai Keraton Kasepuhan, kita dapat mengapresiasi kekayaan budaya yang ada di sekitar kita dan melibatkan diri secara aktif dalam upaya pelestariannya.